Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sedikit menjelaskan materi tentang zakat, infak, sodakoh, dan wakaf atau ziswaf. Untuk materi pertama yaitu tentang zakat. Zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu zakat atau zakah yang berarti bersuci atau bersih. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun golongan orang-orang tersebut adalah 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Mu'alaf, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang zakat yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atumuz zakat marokina, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Selanjutnya, hukum menunaikan zakat. Zakat adalah termasuk ibadah. Ibadah tersebut sama halnya seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibadah tersebut termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Artinya, ibadah tersebut wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah yang pertama beragama Islam. Zakat hanya dikenakan untuk orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, dimiliki secara pribadi. Artinya, harta yang akan dizakatkan adalah harta milik pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Yang keempat adalah nisab. Nisab adalah batasan zakat, batasan harta yang dapat dikatakan zakat atau tidaknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis zakat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri di bulan suci Ramadan. Besarannya zakat ini adalah setara dengan 2,5 kg beras atau dapat diuangkan dengan setara harga 2,5 kg beras tersebut. Zakat ini dapat diberikan melalui penyalur-penyalur zakat. Selain untuk diri sendiri, zakat ini juga wajib dikeluarkan untuk orang yang berada dalam tanggungannya, seperti anak-anak dan orang tuanya. Selanjutnya, zakat mal atau zakat harta. Zakat harta adalah zakat dari hasil perniagaan, perdagangan, pertanian, perikanan, hasil bumi, emas, perak, dan lain-lain. Perhitungan membayar zakat mal atau zakat harta yaitu adalah 2,5% dikali jumlah harta kekayaan selama setahun. Yang kedua yaitu tentang infak. Pengertian infak sendiri yaitu secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang berarti anfoku yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Menurut KBBI, infak adalah suatu hal yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan secara etimologi, infak adalah mengeluarkan sedikit harta yang didapatkan dari penghasilan dan pendapatan untuk suatu kebutuhan
yang diajarkan oleh agama Islam. Macam-macam infak. Yang pertama ada infak mubah. Infak mubah adalah harta yang dikeluarkan untuk kepentingan mubah. Contohnya ialah bercocok tanam dan berdagang. Yang kedua, infak wajib. Infak wajib adalah harta yang dikeluarkan untuk kepentingan yang wajib. Contohnya membayar mas kawin atau mahar dan menafkahi istri. Syarat-syarat untuk berinfak yaitu ada 4. Yang pertama ada penginfak. Yang kedua ada yang diberi infak. Yang ketiga ada harta yang diinfakkan. Yang keempat ada ijab dan qabul. Infak tentu antara lain yaitu yang pertama sebagai sarana membersih jiwa. Yang kedua sebagai pemberi rasa sosial, yang ketiga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya tentang sedekah. Sedekah atau sedekah secara bahasa adalah pemberian sesuatu terhadap fakir miskin ataupun orang yang berhak menerimanya. Di luar dari kewajiban zakat dan zakat fitrah. Secara umum, sedekah atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah tanpa adanya memikirkan imbalan dan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebenaran dari beriman. Keutamaan dan manfaat dari sedekah. Orang yang bersedekah dengan ikhlas senantiasa mendapat perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Lalu sedekah juga menjadi penyembuh berbagai macam penyakit, baik itu penyakit jasmani dan penyakit rohani. Allah berjanji bahwa Ia akan melipat gandakan orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Dan sedekah juga sebagai penebus kesalahan. Adapun 3 sedekah yang paling utama di sisi Allah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang berdasarkan dengan niat kebaikan, di mana niat tersebut akan selalu dirasakan oleh orang yang bersedekah sampai orang tersebut meninggal dunia. Contoh dari sedekah jariyah ini adalah seperti pembangunan masjid dan lain-lain sebagainya. Ada sedekah dengan cara bersembunyi-sembunyi. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau ria dalam menjalankan ibadah, termasuk dengan bersedekah. Jadi, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ria atau pamer dalam menjalankan sedekah. Ada sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih-milih untuk bersedekah. Dan ada baiknya juga kita harus mementingkan kerabat atau orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Selanjutnya yaitu tentang wakaf. Wakaf adalah sedekah jariyah yang mana adalah menyedekahkan harta yang kita miliki untuk kepentingan umat. Harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang nilainya dan tidak boleh diperjualbelikan apalagi diwariskan. Harta wakaf yaitu hakikatnya adalah harta yang dimiliki oleh umat manusia untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama melalui umat. Syarat-syarat wakaf yaitu ada 4. Yang pertama, harta yang diwakafkan itu harus kepemilikan secara sah atau secara penuh, yang artinya harta yang diwakafkan itu milik pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Yang kedua, orang yang berwakaf harus berakal. Yang ketiga, orang yang berwakaf harus balik. Dan yang keempat,
Orang yang berwakaf adalah orang yang mampu secara hukum atau rasyid. Syarat-syarat harta yang diwakafkan yaitu ada 3. Yang pertama, harta yang diwakafkan itu harus sah atas kepemilikannya sendiri. Yang kedua, harta yang diwakafkan itu harus bernilai atau berharga. Yang ketiga, harta yang diwakafkan itu harus kepemilikan terhadap itu sendiri dan tidak ada harta orang lain. Artinya, harta yang diwakafkan, kepemilikannya itu diakui secara sah, bukan atas dasar harta orang lain. Yaitu syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf. Dari segi klasifikasinya, ada 2 golongan, yaitu pertama, tertentu atau muayyan, dan tidak tertentu atau ghairu muayyan. Yang dimaksud tertentu atau muayyan yaitu adalah jelas orang yang menerima wakaf, ataupun seseorang, 2 orang, atau sekumpulan orang yang tertentu dan tidak dapat dirubah. Untuk ghairu muayyan atau tidak tertentu, yaitu adalah tempat berwakafnya. Itu tidak disebutkan secara terperinci. Contoh umpamanya seseorang berwakaf kepada orang fakir, miskin, ataupun tempat ibadah dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada keistimewaan wakaf. Wakaf adalah salah satu ibadah yang termasuk istimewa. Mengapa? Karena wakaf adalah kegiatan yang terus mengalirkan pahala terhadap kita sampai kapanpun walaupun kita sudah meninggal. Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya, terkecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang akan mendoakannya. Keistimewaan lainnya adalah pahalanya dapat diwariskan. Contohnya dari sahabat Rasulullah itu sendiri. Dia berkata kepada Rasulullah, ibuku telah meninggal dan aku ingin melakukan hal kebaikan atas dasar untuk pahala kepada ibuku yang sudah meninggal. Lalu, apakah hal yang aku lakukan dapat menjadi pahala bagi ibuku? Dan Rasulullah pun menjawab, buatkanlah sumur umum dan niatkan pahala untuk ibumu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit materi tentang siswap. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.